Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Frestika Ginting. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya, yang mungkin masih banyak terdapat kekurangan, masih banyak terdapat kesalahan. Karena maklum itu adalah video pertama aku, jadi masih kurang persiapan dan masih kurang ilmu juga. Mudah-mudahan di video-video selanjutnya akan lebih bagus lagi. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Tujuan aku membuat channel ini sebenarnya adalah untuk berbagi pengalaman dan cerita mengenai perjalanan dan perjuangan aku sehingga bisa sampai di sini, dan mengenai pengalaman-pengalaman aku selama berada di Jepang. Oke. Banyak teman-teman yang bilang kalau video aku sebelumnya itu sama sekali tidak sesuai antara judul dan isinya. Ya sih, emang benar, nggak ada sama sekali membahas tentang perjalanan dari Tanah Karo menuju Jepang. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan membuat step keduanya, yang di sini kita akan membahas tentang perjalanan dan perjuangan aku sehingga bisa sampai di Jepang. Oke, dari kecil aku memang orang yang suka sekali bermimpi. Ya, aku suka menghayal, aku anaknya emang tukang hayal banget gitulah. Dari aku masih SD, dari SD aku tuh suka baca buku cerita. Ketika teman-teman aku asik bermain, lari ke sana, lari ke sini, aku cuma duduk di bawah pohon sambil baca buku. Ya, dan itu terus berlanjut sehingga aku lulus SMA. Lulus SMA, aku selalu tempat favorit aku itu selalu adalah perpustakaan. Selalu di pojokan perpustakaan, paling sepi, yang paling nyaman buat aku itu kalau baca itu adalah tempat yang paling nggak ribut, pokoknya tenang kayak gitulah. Jadi ya, dari kecil aku memang suka baca buku, dan dan mungkin melalui kebiasaan suka baca buku itu aku jadi suka menghayal gitu, suka menghayal pengen begini, pengen begitu gitu. Jadi waktu kecil aku itu punya mimpi pengen keluar negeri, pengen menjalani kehidupan di luar negeri, pengen punya pengalaman bisa hidup di luar negeri. Itu adalah salah satu mimpi aku. Dan yang kedua, mimpi aku yang kedua, karena aku adalah berasal dari keluarga yang memang bukan keluarga yang berduit, bukan keluarga yang hebat, ya bisa dibilang bahkan kekurangan lah. Jadi setiap aku lulus dari lulus SD, lulus SMP, lulus SMA itu aku selalu ketakutan. Takut kalau aku nggak bisa kuliah lagi, nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa melanjut lagi, kayak gitulah. Jadi setiap udah lulusan itu aku udah deg-degan, kira-kira masih bisa melanjut ya nggak ya, kira-kira aku bakalan sekolah lagi nggak ya gitu. Iya, aku selalu ketakutan gitu. Jadi mimpi kedua aku adalah bisa kuliah, bisa menyelesaikan kuliah gitu. Nah, setelah aku lulus SMA, iya, karena kedua orang tua aku memang tahu kalau aku memang punya cita-cita, anaknya memang punya cita-cita dan memang pengen kuliah banget. Mereka memberikan pilihan ke aku. Jadi kalau kamu memang pengen kuliah, kamu coba ke perguruan tinggi negeri. Kalau kamu lulus perguruan tinggi negeri, kamu kuliah, insya Allah kami akan berjuang untuk kuliahin kamu. Tapi kalau seandainya kamu tidak lulus perguruan tinggi negeri, maka jangan berkecil hati, kamu ditunda dulu kuliahnya. Kamu bekerja dulu, nanti setelah setahun baru kuliah lagi. Itulah pilihan dari kedua orang tua aku. Tapi iya, dan aku berjuang untuk bisa kuliah ke perguruan tinggi negeri, dan kita coba ke perguruan tinggi negeri, coba ke USU, coba ke Unimed kemarin itu. Dan setelah coba ujian PTN, ternyata aku tidak lulus. Dan aku ingat banget waktu itu kita lagi makan malam keluarga di situ, kumpul semuanya sambil makan. Bapakku sambil ngomong, "Nah, kamu udah coba ke perguruan tinggi negeri, nggak lulus. Jadi jangan berkecil hati. Kamu nggak kuliah. Tahun depan insya Allah kamu kuliah. Tahun depan lah kuliahnya," kata bapak aku begitu, pakai bahasa Karo.
Jadi di situ aku langsung down. Kalau aku nggak kuliah, kenapa aku down? Kenapa aku sedih banget nggak kuliah? Karena aku tahu kalau aku nggak kuliah, nggak akan ada yang bisa aku rubah di garis keluarga aku. Nggak akan ada yang bisa aku rubah dari keadaan keluarga aku yang memang kekurangan. Jadi aku sedih banget pada saat itu, aku sedih banget. Aku nggak menolak untuk tidak kuliah, aku nggak menolak untuk tidak kuliah, iya, tapi ngerasanya itu down banget lah pokoknya. Aku nggak punya semangat ngapa-ngapain kayak gitu. Entah ada sebulan, kira-kira mungkin sebulan orang tua aku ngelihat keadaan aku yang kayak gitu, ngelihat aku kayaknya hancur banget ini kalau nggak dikuliahin, kayaknya ini anak kasihan gitu, kayaknya bisa stres gitu. Ibu bapak aku tuh takut gitu. Jadi akhirnya bapak aku sharing ke salah satu temannya, yang temannya itu juga adalah masih saudara. Sharing, kak, gimana ini, kalau bisa dibilang itu teman bapakku itu adalah paman, gimana ini kalau keponakan kamu itu nggak kuliah, aku takut dia bakalan stres, katanya kayak gitulah. Sharing ayah aku sama paman aku itu. Dan paman aku itu memang orang yang berpendidikan, dan dia sangat mendukung banget kalau masalah pendidikan kayak gitu. Ya, kalau kamu punya anak yang memang pengen kuliah, kuliahkan, perjuangkan, kayak gitulah dorongan dari paman aku itu. Dan akhirnya ayah aku memutuskan untuk kuliahin aku di sekolah kesehatan, yaitu perawat. Dan teman-teman tahu semua kan kalau sekolah perawat itu biayanya sangat mahal. Nah, pada saat sekolah keperawatan itu banyak sekali pro dari orang-orang di sekitar gitulah yang ngasih komentar. Karena kami memang bukan orang yang berasal dari keluarga yang berduit gitu, kayaknya orang-orang pada pesimis gitu. Nggak mungkin si Anu itu bisa mensekolahkan anaknya di sekolah kesehatan itu mahal, nggak mungkin kayak gitu. Dia itu sok-sokan, paling juga kalaupun lulus sekolah kesehatan nggak bakalan jadi apa-apa. Dia udah mampus nyekolahin anaknya, tapi nggak bakalan jadi apa-apa juga, bahkan mungkin jadi pengangguran, karena tenaga kesehatan kan udah banyak. Ya, dan memang itu benar, di Indonesia kan udah memang banyak banget tenaga kesehatannya. Ya, itulah opini-opini dari orang-orang yang berada di lingkungan kami. Dan sebenarnya opini itu juga lah yang membuat aku berjuang, pengen ngebuktikan kalau orang tua aku nggak akan pernah menyesal menyekolahkan aku. Aku akan buktikan kalau orang tua aku nggak akan pernah menyesal menyekolahkan aku. Itulah yang menjadi motivasi aku. Omongan-omongan dan opini-opini orang-orang yang ada di sekitar kami itu malah menjadi inspirasi buat aku, menjadi motivasi buat aku bahwa aku tidak akan menyanyiakan perjuangan ayah dan ibu aku. Aku akan buktikan kalau mereka tidak akan sia-sia menyekolahkan aku. Itulah motivasi aku pada saat itu. Nah, setelah kuliah kesehatan dan melalui untuk bisa tamat D3 keperawatan itu juga perjuangannya, ya aku tahulah perjuangan ayah dan ibu aku. Sering banget gitu sampai nggak berani minta uang, nggak berani nelpon minta uang, karena pada saat kita udah menyusun kemarin itu banyak sekali dana yang harus dikeluarkan. Aku sampai nggak berani nelpon, sampai nggak berani ngomong. Dan di situ mami aku istri dari paman aku itu tadilah yang menjadi penanggung jawab aku di kampus. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, aku selalu ngomong ke dia, aku selalu minta solusi ke dia gitu. Jadi akhirnya aku cuman berani ngomong ke mami itu, dan mami itu yang nelpon ke rumah. Dan akhirnya orang rumah mengusahakan untuk biaya-biaya itu. Dan akhirnya aku lulus keperawatan pada tahun 2013.
Dari awal aku memang sudah tahu program ini, dari awal masuk kuliah aku memang sudah tahu program ini dan sudah memutuskan untuk mengikuti program ini setelah aku lulus kuliah. Nah, begitu aku wisuda, seminggu berlibur di rumah, aku langsung kembali lagi ke kampus tempat aku kuliah dulu dan bekerja di rumah sakit di mana aku kuliah dulu. Jadi, sembari bekerja, sembari aku menunggu informasi mengenai pembukaan program seleksi pengiriman perawat Indonesia ke Jepang. Nah, pada saat itu aku kerja di rumah sakit dengan gaji yang sangat sedikit. Kalau tidak salah mungkin sebesar 400.000. Dengan gaji yang sangat sedikit itu, aku berhemat untuk mengumpulkan biaya mengikuti seleksi demi seleksi dan mengumpulkan berkas. Nah, tahun pertama aku mencoba program ini masih ikut yang care worker karena belum punya pengalaman kerja. Nah, di tahun pertama itu aku sampai di proses wawancara, di tes pemberkasan, tes keperawatan, dan tes psikotes. Aku alhamdulillah lulus dan sampai di tahap wawancara. Di tahap wawancara itu sebenarnya sudah ada panti dari Jepang yang sudah match dengan aku. Dan sepertinya pintu sudah terbuka untuk aku, senang banget rasanya, kayaknya aku bakalan berangkat nih gitu, udah ada perasaan kayak gitu. Tinggal menunggu satu tahap lagi, yaitu tahap tes kesehatan yang kedua. Dan aku sangat percaya diri banget aku bakalan lulus di tes kesehatan ini, kayaknya nggak akan ada masalah gitu. Ngerasa aku itu sehat gitu, dan ternyata di luar dari dugaan aku gagal di tes kesehatan. Aku dinyatakan bermasalah di paru-paru. Aku masih ingat banget di saat itu, melihat pengumuman itu, aku terkejut banget, nggak percaya gitu, nggak mungkin aku bermasalah di tes kesehatan. Aku ngerasa nggak punya masalah di tes kesehatan, kok bisa aku gagal di tes kesehatan gitu, sampai nggak percaya hingga akhirnya aku datang ke rumah sakit di mana kita melakukan tes kesehatan, sampai dijelaskan sendiri oleh dokternya bahwa memang paru-paru aku bermasalah dan tidak memenuhi kriteria untuk bisa berangkat untuk diberangkatkan ke Jepang. Setelah mendapatkan penjelasan langsung dari dokter, aku pulang dari rumah sakit dengan lemas, udah lemas banget. Sia-sia semua perjuangan aku, sia-sia aku udah berhemat mengumpulkan dana, udah rela nggak kemana-mana, nggak, pokoknya apa yang udah aku korbankan semuanya sia-sia. Waktu yang udah aku luangkan dan perjuanganku untuk melewati seleksi demi seleksi, semuanya sia-sia. Aku gagal di tahun pertama. Dan aku gagal setelah udah sampai sedikit lagi, udah sampai di tangga paling akhir, dan di situ jatuh. Itu rasanya sakit banget. Kalau mungkin masih di tes pemberkasan atau masih di tes keperawatan, mungkin rasanya nggak sesakit itu. Ini aku udah sampai di tes, tinggal itu lagi. Kalau aku sudah lulus di tes kesehatan itu, aku udah berangkat ke Jakarta untuk pelatihan bahasa Jepang, dan itu sudah dibiayai oleh pemerintah Jepang. Di situ uang aku udah habis di situ aja, semua uang aku, semua gaji aku udah aku alokasikan semuanya ke situ, dan aku gagal. Nah, gagal dan dinyatakan sakit. Aku bahkan nggak tahu aku masih punya kesempatan untuk tahun selanjutnya atau tidak. Jadi ya, itulah kegagalan pertama aku.